Halo gengs, welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Mamang R. Apa kabar kalian di sana? Semoga kita selalu diberikan kesehatan di saat menjalani ibadah puasa dan terhindar dari godaan makanan warteg. Karena pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sekaligus membahas drama Korea yang cukup seru untuk disaksikan, yaitu Hiraarchi 2024. Oke lah, tanpa banyak basa-basi, mari menuju ke pembahasannya. Tapi jika kalian suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Layar Keren. Jika sudah, yuk gaskeun! Film ini diawali diperlihatkannya seorang siswa yang bernama Kang Inhan yang tergesa-gesa keluar dari SMA Josin yang menyebut sekolahnya tersebut tidak normal dan ia berusaha mengungkap kegilaan sekolahnya itu. Namun sayangnya belum sempat dirinya menyampaikan berita tersebut, dia sengaja ditabrak oleh seseorang hingga modar di tempat. Kira-kira apa yang telah terjadi? Sabar, karena film pun baru dimulai. Kemudian setelah beberapa bulan kejadian tersebut, kita akan diperkenalkan sekolah elit bintang 10 yang murid-muridnya berasal dari kalangan keluarga kaya raya, di mana sekolah ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Dan tepat pada hari itu, kepala sekolah SMA Josin setiap tahunnya memberikan kesempatan bagi siswa biasa yang terpilih untuk mendapatkan beasiswa. Dan siswa yang terpilih pada tahun ini adalah siswa yang bernama Kang Ha. Di dalam penyampaian rasa terima kasih Kang Ha kepada pihak sekolah, tiba-tiba semua terdiam, bahkan mic-nya Kang Ha juga dimatikan ketika anak pemilik sekolah tersebut datang. Dia bernama Kim Rian. Setelah itu, saatnya mereka semua kembali ke kelasnya masing-masing. Namun Kang Ha yang merupakan siswa baru tak mengetahui jika sebegitu berkuasanya si Rian ini, sehingga ia yang akan beranjak dari aula. Murid di sana menghentikan Kang Ha, dan ketika Rian mulai pergi, barulah murid-murid lainnya baru berani ikut pergi. Kemudian karena hari tersebut adalah mata pelajaran bahasa Inggris, lantas Kang Ha pun memasuki kelas privat spesial. Namun nyatanya, di sekolah Josin ini, siswa yang kaya dibedakan fasilitasnya sesuai kemampuan uang mereka, sehingga Kang Ha yang merupakan siswa penerima beasiswa tidak diizinkan belajar di sana. Dan setelah menemukan kelas regulernya, Kang Ha lagi-lagi tidak sembarang duduk karena teman-teman sekelasnya terlihat tidak menyukai siswa penerima beasiswa seperti Kang Ha. Ia bahkan disuruh duduk di meja paling belakang, itu pun yang sudah rusak. Sementara di tempat lain, Rian yang memiliki ruangan khusus terlihat sedang makan siang bersama circle-nya. Dan kita akan diperkenalkan ketiga circle Rian yang semuanya orang paling kaya di sekolah ini. Dia adalah Yoon Hera yang memiliki perasaan terhadap Rian dan selalu menggodanya. Lalu Lee Woo Jin, teman dekat Rian. Dan yang terakhir Jung Jae-i, siswi paling populer di sekolah Josin yang diberi julukan seorang ratu dikarenakan dia adalah kekasih si anak yang punya sekolah ini. Pada saat itu, ketika Woo Jin keluar ruangan, Hera yang memiliki kesempatan langsung berusaha menarik perhatian Rian dengan menanyakan Jae-i yang sampai sekarang tidak ada kabar. Dirinya bahkan terus menggoda Rian, namun Rian yang kuat iman seolah tidak peduli meskipun tubuh Hera seperti model sekalipun. 장난이지 그만 쳐. 장난 아닌데? Rupa-rupanya Jae menghilang dari pandangan Rian dikarenakan ia pergi ke Amerika selama 3 bulan sebab dirinya ada urusan keluarga. Tentu Hera yang merupakan teman dekat Jae pun langsung menjemput temannya itu ketika pulang dari luar negeri. Dan ketika dalam perjalanan pulang, Jae pun menyuruh Hera untuk memberitahu circle-nya itu untuk berkumpul di sirkuit pada hari Minggu karena Jae ingin membicarakan hal penting kepada mereka. Rian yang merupakan kekasih Jae sontak senang sekaligus bertanya-tanya mengapa ia mendapat kabar kepulangannya dari Hera bukan dari Jae sendiri. 같이 있는 자리에서 할 얘기 있어. 일정 있어. Di keesokan harinya, Jae yang terlebih dahulu menghadiri acara formal bersama ayahnya yang merupakan pemilik perusahaan besar bernama Jaehyul Group. Tetapi hubungan antara Jae dengan sang ayah nampak tidak terlalu akrab sebab ayahnya tersebut
mengusir dan menceraikan ibu kandungnya Jaeyi. Dan kini Jaeyi hidup bersama ibu dan saudara tirinya yang terlihat tidak begitu menyukai Jaeyi. 작년에 한국 중 졸업했습니다. Di momen itu juga, Jaeyi ditegur oleh sang ayah sebab Jaeyi tidak memiliki selera berpakaian yang elegan layaknya seorang konglomerat, di mana sang ayah meminta Jaeyi untuk segera mengganti pakaiannya itu yang terlihat murahan. Mendengar ucapannya tersebut, Jaeyi tentu kecewa dengan perlakuan sang ayah kepadanya. Jaeyi yang terlanjur emosi dan sempat disebut murahan oleh sang ayah. Kemudian Jaeyi membuang bajunya itu dan memutuskan pergi dari acara tersebut. Kang Ha yang kebetulan berada di sana karena sebelumnya Kang Ha bekerja paruh waktu sebagai pemain piano di acara itu, dan Kang Ha pun dibuat takjub dengan wajah cantik dan imut dari Jaeyi. Bahkan ketika Jaeyi menatapnya, Kang Ha dibuat salting karena pesona Jaeyi yang dingin tapi kawaii. Di momen itu, Jaeyi meminta Kang Ha untuk meminjamkan kemeja miliknya. Tentu Kang Ha yang tak tega melihat Jaeyi seorang wanita gelis berbuligir menggunakan tank top. Kang Ha pun dengan senang hati meminjamkan kemeja milik Kang Ha walaupun dirinya harus kedinginan. Dan dari sinilah awal mula Kang Ha dan Jaeyi bertemu. 저보단 더 곤란할 것 같아가지고. Setelah itu Jaeyi pergi menemui Hera dan Woojin yang sudah menunggunya di sirkuit. Sebagai sahabat, Woojin langsung memeluk Jaeyi setelah sekian lama tak berjumpa. Hingga tak lama berselang, Rian datang ke sana, namun tatapan tajam penuh kebencian malah terpancar dari wajah Jaeyi saat Rian menghampirinya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, bahkan Rian pun merasa heran dengan sikap aneh dari Jaeyi. Di tengah rasa keheranan itu, Jaeyi tiba-tiba mengajak Rian balapan dengan bertarung. Jika orang yang kalah balapan harus mengabulkan permintaan si pemenang. Mendengar ucapannya itu, Rian yang penasaran pun menyanggupi tantangan Jaeyi. Dan balapan antara anak Rage ala Korea pun dimulai. Jaeyi dengan Ferrarinya melawan Rian dengan Lamborghini-nya. Di tengah tegangnya balapan, Kim Rian terpaksa mengalah sebab Jaeyi terlihat sangat berambisi. Bahkan Jaeyi hampir celaka, yang otomatis Jaeyi keluar sebagai pemenang balapan. Rian yang tidak peduli dirinya kalah, kemudian menghampiri Jaeyi karena mengkhawatirkannya. Tetapi Jaeyi langsung to the point, meminta sesuatu yang harus dikabulkan oleh Rian sebab Rian telah kalah darinya. Di mana Jaeyi langsung meminta Rian untuk menerima keputusannya, yaitu menyudahi hubungan mereka alias putus. Membuat Rian terkejut mendengar permintaan Jaeyi yang tiba-tiba mengatakan hal tersebut dan menanyakan alasan Jaeyi mengapa ingin putus dengannya. 헤어지자. 김리야. Namun Jaeyi tidak memberikan alasan yang jelas mengapa dirinya memutuskan Rian dan hanya mengatakan jika itu adalah keinginannya sekarang. Rian pun tentu merasa kecewa dan merasa sedih hubungannya dengan Jaeyi harus kandas, mengingat banyak sekali momen indah dirinya bersama Jaeyi dahulu. Serta Rian seolah belum bisa menerima keputusan sepihak dari Jaeyi. Rian yang terus merasa heran dan kebingungan dengan sikap dari Jaeyi yang tiba-tiba mengakhiri hubungan dengannya. Ia pun meminta saran kepada circle-nya saat di sekolah. Mendengar itu, Hera pun merasa jika Jaeyi ingin memastikan sesuatu pada Rian, atau lebih tepatnya, Jaeyi ingin Rian meminta maaf kepadanya, di mana Hera menyarankan Rian untuk meminta maaf kepada Jaeyi pada malam hari di sebuah pesta yang akan mereka adakan nanti malam. 가끔 확인하고 싶을 때가 있거든. Di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba Kang Ha berjalan ke dalam tribun, sontak saja membuat para murid beasiswa yang lain langsung menyeret Kang Ha pergi dari sana, di mana ketua para murid beasiswa bernama Asep langsung mengingatkan Kang Ha untuk tidak berani-berani mendekati atau bahkan mengusik para silker konglomerat, lebih tepatnya Rian in the Gang, jika tak ingin bernasib buruk, sebab mereka adalah orang-orang paling berpengaruh dan berkuasa di SMA Joseon. 제가요? 네가 특별 수업료 낼 돈 있니? Mendengar penjelasan itu, Kang Ha tidak terlihat panik ataupun sieun, dan dengan kalemnya, Kang Ha mengatakan jika dirinya akan berteman dengan circle Rian agar urusannya di sekolah bisa menjadi lebih mudah. Sontak hal tersebut membuat Asep tak habis pikir dengan ucapan Kang Ha. Kemudian Kang Ha dengan percaya diri tingkat dewa segera menghampiri Rian dan memperkenalkan dirinya, tetapi Kim Rian tidak menggubrisnya seolah-olah tidak ada orang di sana. Melihat itu, Hera pun menertawakan kelakuan polos Kang Ha, yang kemudian Hera mengundangnya ke acara yang akan diadakan nanti malam sebagai bentuk penyambutan untuk murid baru. 날씨가 괜찮지?
집 앞으로 차 보낼게. Singkat waktu malam hari pun tiba, di mana Kang Ha mendatangi undangan pesta dari Hera, dan sejak itu juga ia mengetahui rusaknya moral serta etika para siswa-siswi SMA Josin, yang dimana mereka tanpa ada rasa malu sedikit pun melakukan pertobrutan di depan umum, yang membuat Kang Ha tak habis pikir dengan kelakuan mereka. Hera yang melihat kedatangannya langsung mengajak Kang Ha menerima tantangan minum sebagai bentuk penyambutannya. Awalnya Kang Ha menolak karena dirinya tak suka minum amer, namun karena terus-menerus dipaksa, akhirnya Kang Ha pun meminum kopi jahat tersebut, dan rupanya Circle Hera mengerjai Kang Ha dengan menaruh racun yang membuatnya migrain level 6. Sementara Jayi yang sudah berada di pesta, dirinya tiba-tiba mendapat sebuah pesan ancaman dari akun misterius yang mengetahui semua rahasia kelam milik Jayi. Di tengah rasa was-was tersebut, Rian meminta Jayi untuk datang ke sebuah ruangan khusus, yang dimana Rian memberikan surprise kepada Jayi dan meminta maaf, serta menanyakan alasan memutuskan hubungannya sesuai saran dari Hera sebelumnya. Akan tetapi Jayi lagi-lagi tidak memberikan penjelasan apapun dan meminta Rian untuk menerima keputusannya, yang membuat Rian semakin frustasi mendengar perkataan Jayi. 무슨 이유라도 말해줘야 내가 받아들이든 말든 할 거 아니야. Sementara Kang Ha sendiri kini mendapat tambahan tantangan baru dari Hera, yaitu Kang Ha ditantang mencium seorang gadis di tempat itu. Tanpa pikir panjang, Kang Ha pun segera bergegas ke suatu tempat untuk mencari gadis yang akan diciumnya. Dan di sini terungkaplah sosok Kang Ha yang rupa-rupanya dia adalah adik dari Kang In Han yang modar saat dikeretak mobil di awal scene tadi, di mana tujuannya datang ke sekolah elit ini tidak lain dan tidak bukan ingin mengungkap kematian sang kakak yang tidak wajar, sekaligus ingin membalas dendam terhadap orang yang telah membuat kakaknya itu pulang ke rahmatullah begitu cepat. Kang Ha yang mencurigai dalang tragedi itu adalah perbuatan Rian bersama circle-nya. Ia pun langsung menghampiri Jayi dan langsung mentransfer ludahnya itu dengan penuh hawa nafsu di hadapan Kim Rian. Tentu saja Jayi yang ingin menghindari Rian pun membalas ketobrutan Kang Ha dengan penuh gairah, yang membuat Rian panas dada sehingga tangannya itu melayang dengan sendirinya. Esokan paginya kita diperlihatkannya rahasia yang dimiliki Wujin sahabat Rian, yaitu Wujin memiliki hubungan gelap dengan gurunya sendiri yang bernama Han Jisoo, karena menurutnya yang tua lebih berpengalaman dan memuaskan. Sementara Rian yang masih galbrut alias galau brutal karena Jayi pada malam itu terlihat sangat menikmati perciumannya dengan Kang Ha. Lalu dirinya kedatangan sang ibu yang merupakan pemilik sekolah elit SMA Josin sekaligus pemimpin tertinggi Josin Group yang bergerak di bidang bisnis. Tetapi jabatan itu justru membuat hubungan antara Rian dengan sang ibu tidak sehangat kopi di pagi hari, dikarenakan ibunya selalu disibukkan oleh pekerjaan dan bisnisnya, yang membuat Rian kecewa sebab mereka hanya bertemu beberapa bulan sekali dalam setahun, yang berarti Rian kurangnya perhatian serta kasih sayang oleh sosok sang ibu. Di tengah rasa kecewanya itu, Rian pun langsung bergegas ke sekolah. Sementara di sekolah sendiri, Kang Ha bertemu dengan teman lamanya waktu SMP yang juga bersekolah di sini, yang bernama Pak Taeho. Namun ia tak mau terlihat akrab dengan Kang Ha oleh siswa di sana, sebab Taeho dicap anak orang kaya karena ayahnya adalah pemilik hotel bintang 7. 새끼가 어디다 손을 올려. Setelah itu, Kang Ha yang berpapasan dengan Rian berniat untuk melakukan balas dendamnya kepada Rian. Sebab sebelumnya Kang Ha diberi tempe oleh seorang siswi beasiswa yang mengatakan alasan mengapa Kang In Han dipateni karena dulu sang kakak memiliki hubungan yang dekat dengan Jayi, dan Jayi adalah alasan utama Rian bisa berani melakukan tindakan sejauh itu kepada Kang In Han, di mana terungkaplah Kang Ha mencium Jayi pada malam itu sebab dirinya berencana mendekati Jayi untuk membalas dendam kepada Kim Rian. 그냥 눈밖에 왜 났는데? Sementara Rian terlihat menemui Jayi dan menanyakan alasan mengapa Jayi sangat menikmati ciuman Kang Ha serta mengira Jayi menyukai Kang Ha. Tetapi Jayi tidak memberitahu apapun dan mengatakan jika hal itu bukan urusan Rian. Sontak membuat Rian emosi dan menjelaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti mencari jawaban mengapa Jayi mengakhiri hubungannya serta rahasia yang disembunyikan oleh Jayi. Bahkan Rian juga akan memberikan pelajaran terhadap Kang Ha karena telah berani mencium Jayi. 너가 제자리로 좀 돌아올 때까지. 그래서 뭐라든. Kim Rian lalu memerintahkan temannya mengintrusikan semua siswa untuk tidak berani mendekati atau berteman dengan Kang Ha, dan jika hal itu terjadi, maka mereka semua
akan sama statusnya seperti Kang Ha yang dianggap musuh bagi Rian. Mendengar itu, Asep pun langsung berencana melakukan sesuatu untuk membereskan Kang Ha. Sementara Kang Ha yang mendengar secara langsung hanya tertawa lucu sebab Asep merencanakan sesuatu yang buruk di hadapan orangnya, membuat keduanya terlibat ketegangan hingga Bu Hanji berusaha menghentikan mereka. 아, 지금 누군가 칠 거면 그건 제가 아니라 최윤석이 해야 되는 거 아니에요? Di waktu pulang, Kang Ha kemudian menghampiri Jayi dan meminta maaf atas tindakannya mencium Jayi sembarangan. Namun dirinya tidak mempermasalahkan hal itu, malah justru Jayi meminta Kang Ha untuk keluar dari SMA Josin sebab kini Rian sedang mengincarnya, dan hal itulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Kang Ha. Mendengar pernyataan itu, Kang Ha hanya tersenyum, menunjukkan sikap polosnya dan mengatakan jika dirinya akan mengatasi hal tersebut. Serta Kang Ha sangat senang sebab Jayi tidak menolaknya saat dirinya mencium Jayi. Tapi Jayi yang dingin tapi tidak kejam, tak merespon apapun dan segera pergi dari sana. 네가 밀어내지 않아줘서 좋았다고. Sementara Kim Rian tengah meratapi dan mengingat betapa indahnya kebersamaan mereka dahulu saat berpacaran dan masih bertanya alasan mengapa Jayi memutuskannya. Tak lama berselang, Hera datang dan memberitahu jika Jayi sempat datang ke depan hotel milik Rian, yang itu artinya Jayi sebenarnya masih memiliki perasaan kepada Kim Rian. Hera lalu meminta Kim Rian menggunakan cara lain untuk mengetahui alasan mengapa Jayi memutuskannya, yaitu dengan cara memacari wanita lain agar Jayi panas dan terpancing untuk membuka alasan memutuskan Rian. Mendengar itu, Rian pun mempertimbangkannya. 그러면 네가 좀 알아봐. Di sisi lain, Wujin menemui Jayi dan sadar jika Jayi memiliki masalah yang ia pikul sendiri, sehingga Wujin pun menawarkan bantuan kepada Jayi. Namun di tengah obrolan itu, Wujin mendapat panggilan dari Bu Hanji kekasihnya, membuat Jayi sadar jika Wujin juga memiliki rahasia. Hingga ketika Wujin pergi, Jayi kembali mendapat teror dari akun misterius yang terus mengancamnya akan menyebarkan video rahasia Jayi, membuat Jayi seketika teringat dengan masa lalu, tak kala dirinya merasakan keresahan akan sesuatu yang menimpanya, di mana ternyata kala itu Kang Inhan, kakak dari Kang Ha, berada di sana untuk menenangkan dan membantu Jayi. Tetapi anehnya, Kang Inhan menyimpan rekaman kamera tersembunyi di dalam sebuah pulpen, membuat Jayi semakin ketakutan, sekaligus membuat kita bertanya-tanya siapakah sosok di balik akun anonim yang meneror Jayi. Dan keresahan serta ketakutan terus Jayi rasakan, terutama apabila ayahnya mengetahui rahasia yang sangat kelam dan takut sang ayah akan mengusirnya, bahkan sampai membunuhnya. Sementara di sekolah, Kang Ha melihat Kim Rian dan temannya yang bernama Choi In Suk sedang berbagi obat yang diduga obat-obatan terlarang, sebab dulu sang kakak memberi tempe Kang Ha jika dahulu dirinya pernah dicekoki narkoboy oleh Circle Kim Rian, membuat Kang Ha yang dulunya tidak yakin dengan perkataan kakaknya, kini Kang Ha pun percaya betapa rusaknya SMA Josin yang hukum dan keadilan hanya dikendalikan oleh Kim Rian. Rian yang melihat Kang Ha menatapnya, menanyakan alasan mengapa Kang Ha terus mengusiknya. Kang Ha pun berkata jika dirinya akan terus berusaha menghancurkan ekosistem buruk di sekolah tersebut. 원래 계속 거슬리시나? Mendengar itu, Kim Rian pun menantang Kang Ha sampai mana Kang Ha bisa bertahan. Kang Ha lalu mengadukan jika adanya transaksi obat terlarang yang dipegang oleh Kim Rian kepada Bu Hanji. Tetapi Bu Hanji seolah tidak ingin berurusan dengan Kim Rian dan mengabaikan permintaan Kang Ha untuk memeriksa loker Yun Suk. Hingga Kang Ha pun mengancam jika dirinya akan membuka aib buruk sekolah ke media, membuat Bu Hanji terpaksa menuruti keinginan Kang Ha membuka paksa loker Yun Suk. Dan saat loker Yun Suk dibuka, ternyata obat tersebut bukanlah narkoboy, melainkan hanya obat antidepresi yang banyak digunakan oleh para siswa untuk mengurangi rasa lelah saat belajar. 반학수야. 이게 필요할 만큼 경찰서든 가져가서 확인해봐. Sementara Jayi meminta Hera untuk mencari tahu bagaimana mengungkap identitas akun misterius. Mendengar itu, Hera menanyakan apakah ada sesuatu yang buruk yang menimpa Jayi. Jayi menjelaskan jika dirinya diteror oleh seseorang, membuat Hera segera bergegas menghubungi temannya sebab video rahasia milik Jayi direkam ketika ulang tahun Wujin. Singkatnya, SMA Josin pun mengadakan acara karya wisata, di mana di sana para Circle Kim Rian yang sudah merencanakan menyingkirkan Kang Ha, mereka pun taruhan uang yang cukup besar apabila Kang Ha berhasil dipateni. Bahkan Yun Suk mengajak Taeho untuk bertaruh.
Awalnya Taiho seperti tak ingin melakukan taruhan, namun karena takut ketahuan mengenai pertemanannya dengan Kang Ha, ia pun mau tak mau ikut taruhan. 오늘 밤 여기서 꽃 댄다고 본다. 아, 오늘? 백장미니 Sementara Kang Ha diingatkan oleh ketua kelas agar tidak sampai berpapasan atau bertemu dengan para bawahan Circle Kim Rian, sebab sebelumnya Juwon mendengar pembicaraan Asep bahwa Yunsuk akan menyingkirkan Kang Ha malam ini. Di sisi lain, Hera menanyakan alasan mengapa ada akun anonim yang berani-berani meneror Jeji. Jeji pun tidak memberitahu alasan sebenarnya kepada Hera, membuat Hera berspekulasi jika Jeji memiliki sebuah rahasia. Di tengah perbincangan mereka, Ujin datang dan mengajak mereka berkumpul hangout bersama. 브런치 먹으러 갈래? Tetapi lagi-lagi Jeji terlihat bete dan tidak nyaman dengan kehadiran Kim Rian hingga memutuskan untuk pergi. Tetapi Rian menahannya, meminta Jeji untuk berteman dan berhenti menghindar darinya. Namun Jeji tidak peduli dengan permintaan Rian, mengingat Rian sebelumnya berusaha nekat mencari tahu alasan Jeji memutuskannya. Di tengah rasa kesalnya, Jeji bertemu dengan Kang Ha yang akan membeli obat ke warung. Hingga Jeji yang merasa butuh healing dari situasi rumitnya, ia pun memutuskan untuk ikut bersama Kang Ha. Melihat hal itu, Kim Rian tentu panas dada. Berbeda dengan Rian, Jeji justru sangat menikmati suasana dan pemandangan indah tempat tersebut. 시원해. 뭐네? 뭘? Di saat keduanya berteduh karena hujan, Kang Ha begitu terpukau dan kagum dengan senyuman manis dari Jeji saat Jeji bermain dengan seekor asu kecil. Tetapi Jeji langsung terdiam ketika Kang Ha memandanginya. Kang Ha lalu menanyakan mengapa Jeji yang merupakan anak orang kaya raya yang bisa mendapatkan apapun yang Jeji mau jarang tersenyum. Jeji menjelaskan jika dirinya tidak bisa sembarang tersenyum kepada sembarang orang serta harus menjaga martabat keluarganya. 와, 나들아. Dan karena hujan tak mau berhenti, Jeji mengajak Kang Ha untuk segera pulang. Kang Ha pun memberi sedikit perhatian kepada Jeji dengan meminjamkan kemejanya agar Jeji tidak ketirisan. Sesampainya di pila, Jeji mengajak Kang Ha ke pilanya sembari menunggu Jeji mengeringkan kemeja Kang Ha yang tadi ia pakai. Dan hal itu dilihat oleh Bu Hanji yang tengah ngedate bersama Wujin. Sementara para anak buah Yunsuk yang akan menyingkirkan Kang Ha dibuat frustasi sebab Kang Ha tak kunjung datang ke pilanya. 여기서 몇 시간을 기다리? 스팸 진짜. Kembali kepada Kang Ha dan Jeji yang sedang menunggu kemeja Kang Ha kering. Di momen ini, Kang Ha yang kelelahan bersandar kepada Jeji. Jeji lalu mengungkapkan jika dirinya tidak merasa marah ataupun kesal saat Kang Ha menciumnya. Mendengar itu, Kang Ha pun kembali berniat mencium Jeji, bahkan lebih dari itu. Jeji yang sekilas melihat gelang yang dipakai oleh Kang Ha yang sama dengan gelang milik Kang Inhan, ia pun merasa penasaran dengan Kang Ha. Tetapi momen tersebut tiba-tiba terhenti sebab Kim Rian yang diberitahu Wujin jika Jeji sedang berdoa dengan Kang Ha di pilanya. Rian pun bersama kepala sekolah memergoki mereka berdua dan menghentikan momen langka itu. Keesokan harinya, Rian yang tak kuasa melihat kedekatan Jeji dengan Kang Ha, ia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan saran dari Hera, yaitu menjadikan Hera sebagai pacar palsu agar Jeji panas dada dan mengungkapkan alasan ia memutuskan dirinya serta upaya Jeji tidak lagi dekat dengan Kang Ha. 하더니 뭐? 유나라가 해준다는 그 연애. Sementara di sisi lain, Jeji melihat identitas dari Kang Ha, namun Kang Ha kini tengah disidang oleh pihak sekolah akibat kejadian semalam, di mana Kang Ha akan dikeluarkan oleh kepala sekolah sebab dirinya telah berani melakukan tindakan itu kepada Jeji. Akan tetapi tiba-tiba Jeji datang dan menghentikan sidang tersebut dengan mengatakan jika Kang Ha tidak bersalah sebab dirinya lah yang mengajak Kang Ha masuk ke pilanya, membuat pihak sekolah tidak bisa berbuat apa-apa karena Jeji adalah pemegang hierarki kedua setelah Kim Rian. 나와. 교칙 위반. Sementara Kim Rian yang melihat Jeji begitu pedulinya kepada Kang Ha, ia pun langsung menentang tindakan Jeji meloloskan Kang Ha dari hukuman. Namun Jeji menjelaskan bahwa dirinya menyukai Kang Ha. Sontak membuat Rian semakin panas dada karena ternyata Jeji melakukan itu sebab dirinya merasa gelang yang dipakai oleh Kang Ha memiliki hubungan erat dengan Kang Inhan, orang yang dulu dekat dengannya. Di mana Jeji menanyakan apakah tujuan sebenarnya Kang Ha masuk ke SMA Joshi. 강아, 여기 온 목적이 뭐야 너? Tentu saja Kang Ha tidak memberitahukan tujuan aslinya dan hanya beralasan jika dirinya akan menjadi lulusan terbaik SMA Josin dan mengalahkan Jeji dari peringkat tertinggi sebagai siswa paling pintar, membuat Jeji semakin penasaran dengan sosok Kang Ha.
Jaeyi lalu mencari tahu apakah Kang Ha memiliki saudara kandung, sebab menurut Jaeyi, Kang Ha memiliki kemiripan dengan Kang In-han, sahabatnya dulu. Bahkan kini Jaeyi terus mendekati Kang Ha dengan menjemputnya untuk berangkat sekolah bersama. Di perjalanan, Jaeyi menanyakan mengenai gelang yang dipakai oleh Kang Ha. Namun Kang Ha yang tidak ingin terbongkar, ia pun beralasan bahwa gelang tersebut adalah sebuah tanda grup musiknya yang Kang Ha beli dari tukang jual keliling. 난 괜찮은 것 같은데. 우리 처음 봤던 날, 나 너희 집에서 피아노 쳤었잖아. Sesampainya di sekolah, para siswa-siswi elit dibuat tercengang dengan kedatangan Jaeyi, siswi konglomerat paling disegani, satu mobil bersama Kang Ha yang merupakan murid beasiswa. Bahkan Jaeyi tak malu saat Kang Ha menggandengnya masuk ke sekolah, yang tentu membuat para siswa serta kepala sekolah mengira jika keduanya berpacaran. Jaeyi juga tak ragu memperlihatkan kedekatan mereka di hadapan Kim Rian dan juga circle konglomeratnya. 제이랑 이 수업 같이 듣기로 했어. Ketika Jaeyi membiarkan Kang Ha mengikuti kelas khusus yang hanya diperuntukkan untuk Kim Rian dan circle-nya, membuat Rian semakin kesal dengan kedekatan mereka berdua. Sementara di sisi lain, Hera memanfaatkan momen itu untuk terus memepet Kim Rian, agar Rian mau mengumumkan status pacaran mereka supaya Jaeyi terpancing. Namun Rian tidak berkata apapun, dan semenjak kedekatannya dengan Jaeyi, Kang Ha langsung menjadi populer di kalangan para murid dan sangat disegani. Bahkan Asep bawahan Yunsuk langsung tunduk meminta maaf kepada Kang Ha karena telah berniat mencoba menghabisinya, sebab dirinya takut jika ayahnya yang bekerja di perusahaan milik Jaeyi dipecat oleh ayahnya Jaeyi. 미안하다. 밟아. 자, 이때까지 때려. 그리고 Mendengar itu, Kang Ha menyadari jika orang-orang di SMA Josin tidak memiliki nyali sedikit pun dan sangat takut kepada sistem hierarki yang dikuasai oleh siswa-siswi dari keluarga konglomerat. Tetapi di sisi lain, Woo-jin yang melihat kedekatan antara Kang Ha dan Jaeyi beranggapan bahwa kedekatan keduanya hanya akan bertahan sementara. Karena menurut Woo-jin, Jaeyi sepertinya sengaja mendekati Kang Ha sebab dirinya memiliki tujuan lain. 근데 그 장학생은 왜 또 하필 제이랑 여기? Sementara Kang Ha yang sedang membuka lokernya mendapatkan sebuah pesan tertulis dari seseorang yang memperingatkan untuk tidak berani-berani menentang Kim Rian, sebab hal itu adalah awal mula modarnya Kang In-han dulu. Tetapi kertas itu terjatuh tepat pada Kim Rian. Rian yang membaca selembaran pesan tersebut langsung terpaku menatap tajam ke arah Kang Ha. Setelah itu, Kang Ha mendapatkan pesan misterius dari seseorang yang mengirim kertas tadi untuk mengajaknya bertemu. Sementara Kim Rian yang akan bertanding merasa jengkel melihat Jaeyi seolah sedang dipermainkan olehnya, sebab si gelis Jaeyi menatap Rian dengan penuh kekesalan. Untuk itu, Kim Rian pun memutuskan langsung memperlihatkan status pacarannya bersama Hera dengan menciumnya. Dan hal itu disaksikan live oleh Jaeyi dengan tujuan supaya Jaeyi panas dada dan terpancing untuk mengungkapkan alasannya menyudahi hubungannya dengan Rian. Melihat itu, Jaeyi masih terlihat kalem dan seolah tidak kesal ataupun nyeri hati. Tetapi yang merasa panas dada justru malah Yanto yang selama ini naksir kepada Hera. Yanto lalu mengajak Hera berbicara dan menanyakan mengapa Hera berpacaran dengan Rian, karena Yanto sudah menyukainya sebab Hera pernah iclik bersamanya waktu dulu. 리안 선배 좋아해요? 나는요? 다요? Tetapi Hera yang seorang playgirl menjelaskan jika dirinya dulu mau melakukan iclik dengan Yanto karena merasa penasaran saja dengan cacingnya Yanto, sehingga membuat Yanto patah tulang mendengar pernyataan Hera barusan. Hera lalu meminta Yanto untuk tidak mengejarnya lagi sebab dirinya kini telah berpacaran dengan Kim Rian. 선배한테 말할 거예요. 누나랑 잤다고. 걔만 안 한다면 얼마든지. Sementara di tempat lain, tepatnya di sekolah, terlihat kepala sekolah yang sedang menyalin sebuah file rahasia milik Rian dan circle-nya, lalu menyerahkan kepada ibu Kim Rian, di mana rupanya file tersebut jika terbuka kepada publik, kemungkinan akan merusak citra Kim Rian. Untuk itu, pihak sekolah sangat teliti dan detail merahasiakan file rahasia mereka. 아직 부모 관심이 필요한 나이라고. Sementara di tempat berbeda, Kang Ha menemui orang yang mengajaknya bertemu yang ternyata orang tersebut adalah Taeho, dan Taeho rupanya masih menganggap Kang Ha sebagai sahabat, tetapi di luar sepengetahuan Kim Rian dan circle-nya. Taeho lalu memperingatkan kembali Kang Ha untuk tidak mengusik Rian dengan mendekati Jaeyi, sebab Jaeyi juga akan berbahaya bagi Kang Ha, mengingat Jaeyi dan juga Rian sudah lama bersama. Namun Kang Ha menjelaskan jika dirinya sengaja mendekati Jaeyi untuk mengusik Rian, agar dirinya
bisa membuka kebusukan yang Rian dan circle-nya lakukan. Untuk itu Kang Ha yang merasa kesulitan mendekati mereka, dirinya meminta bantuan Taeho untuk meretasan di loker Kim Rian, sebab di dalam sana Kang Ha merasa akan bisa menemukan bukti-bukti kejahatan Rian seperti transaksi obat-obatan dan hal lainnya, dan rupanya pembicaraan tersebut terdengar oleh Juwon si ketua kelas yang entah apa tujuannya menguping pembicaraan mereka. 그러니까 태호야, 내가 뭘 할 수 있는데? Di malam harinya Jae menemui Rian dan menanyakan mengapa dirinya mencium Hera. Rian yang merasa Jae sudah terpancing dengan rencananya, ia pun terus berusaha membuat Jae panas dada, menghubungi Hera dengan mesra di hadapan Jae dan menyuruhnya untuk datang. Mendengar itu, Jae segera pergi dari sana dan Jae malah bertemu dengan Hera yang sudah sampai. Jae lalu memperingatkan Hera untuk tidak mengikuti rencana konyol dari Rian, sebab hal itu akan membuat Hera menyesal. Mendengar ucapannya, Hera sepertinya tak menghiraukan peringatan dari Jae karena dirinya memang memiliki perasaan terhadap Kim Rian. Setelah sampai di rumah, Jae lagi-lagi mendapatkan teror dari akun misterius yang membuat Jae khawatir. Di tengah kekhawatiran, sang ayah memanggil Jae dan memberitahu jika Jae akan dijodohkan dengan seorang putra pengusaha kaya raya yang berada di luar negeri. Tentu hal itu membuat Jae keberatan, namun sang ayah yang sangat otoriter memaksa untuk melakukannya sebab perjodohan itu akan membangun kerjasama bisnis yang menjanjikan. 저는 아직 제이올그룹 전체 비즈니스 방향에 영향을 주는 일이기도 하고. Keesokan harinya Jae diajak Kang Ha untuk jalan-jalan sebentar dan menghabiskan waktu bersama. Tetapi di momen itu, Jae memberitahu Kang Ha untuk tidak menyukai atau mengejar-ngejarnya. Sebab jika Kang Ha terus berada di sisi Jae, maka Rian akan bertindak jauh bahkan sampai menghabisi Kang Ha. Mendengar itu, Kang Ha tak gentar sedikit pun dan akan terus berada di sisi Jae. Karena dari tatapan mata Jae sangat terlihat kesepian dan ketakutan, membuat Jae sedikit termenung tak berkata apapun karena yang Kang Ha ucapan barusan memang kenyataannya begitu. Setelah itu, Hera lalu menemui dan meminta maaf kepada Jae dan seolah playing victim menyalahkan Rian karena Rian telah memaksanya untuk berpacaran. Jae yang sadar jika ucapan Hera adalah kebohongan, dirinya pun kembali memperingatkan Hera untuk tidak mengikuti rencana Rian dan jangan berharap Hera bisa berpacaran dengan Kim Rian sebab Hera bukan levelnya. Jae pun lalu menyuruh Hera untuk terus mencari akun misterius yang menerornya. 눈이 다른 말을 해. Singkat waktu, Jae dan semua murid SMA Josin menghadiri acara yang diadakan oleh ibu Kim Rian di sekolah tersebut. Sementara ayah Hera memberitahukan anaknya jika kerjasamanya dengan Josin Group tidak berjalan dengan baik dan sang ayah akan bernegosiasi melakukan kerjasama dengan perusahaan milik ayah Jae, membuat Hera tak rela jika ayahnya harus menjadi bawahan ayah Jae. Tetapi karena perusahaan sang ayah terancam bangkrut, mau tidak mau Hera harus rela ayahnya bekerja sama dengan ayah Jae. 제이한테 한번 말해볼게요. Namun ketika ayah Hera meminta Jae untuk mengenalkan dirinya dengan ayah Jae, Jae pun dengan dingin menolak permintaan ayah Hera yang membuat Hera emosi dan murka kepada Jae. Sementara ibu dari Kim Rian yang selesai melakukan sambutan kemudian menemui ayah dari Jae. Awalnya mereka saling menanyakan kabar dan memuji pencapaiannya masing-masing, tetapi ketika pengusaha lain menyinggung Jae dan Rian akan jadi pasangan serasi jika mereka berjodoh, entah karena persaingan ketat atau mereka tidak merestui keduanya, ibu Rian dan ayah Jae perlahan saling memojokkan bahkan merendahkan satu sama lain. 이라는 게 그렇게 쉽게 만들어지질 않죠. 그래서 Di tengah kekalutan itu, Hera yang kesal kepada Jae langsung memanfaatkan momen hot tersebut untuk menjatuhkan derajat Jae di hadapan para konglomerat dengan memberitahukan ayah Jae jika Kang Ha adalah pacar dari Jae yang notabene-nya bukan dari keluarga terpandang bahkan terbilang kelas terendah.